Tentu bukan tanpa alasan Marvel memilih Kang untuk menggantikan dominasi Thanos di MCU. Dan salah satu sebabnya adalah ilmuwan jenius sekaligus jahat ini tercatat beberapa kali melakukan kebrutalan yang bahkan melebihi Thanos. So, seperti apa ya kejahatan-kejahatan besar yang telah dilakukan oleh Kang? Mari kita breakdown. Kang mungkin dikenal sebagai ilmuwan yang jenius mengembangkan teknologi, tetapi tidak soal percintaan. Di dalam komik Avengers nomor 23, diceritakan bahwa pada abad ke-40, ada seorang putri raja Careless yang bernama Ravonna Renslayer. Kang yang dikenal sebagai penakluk berbagai peradaban di berbagai garis waktu pun tidak bisa menaklukkan benteng kerajaan Careless karena jatuh cinta dengan Ravonna. Nah, sayangnya, Ravonna ternyata menolak cinta Kang karena dia dianggap bukan keturunan bangsawan. Tak ingin mendapatkan malu, Kang kemudian nekat mendatangkan Avengers ke masa depan dengan maksud ingin menunjukkan kehebatannya menyiksa sekumpulan superhero pelindung bumi tersebut di depan Ravonna. Sementara itu, tidak hanya kebrutalan tersebut, di dalam komik Fantastic Four Annual nomor 25, varian Kang bernama Immortus mendirikan sebuah kota bernama Chronopolis. Di sana, Immortus dan juga Ravonna memerintah semua waktu dan tempat yang sudah mereka taklukkan. Well, ironisnya teman-teman, di dalam komik Avengers Forever nomor 3, Immortus yang gabut dan merasa kehidupannya nggak ada tantangan, kemudian menghancurkan Chronopolis dan bahkan menewaskan seluruh rakyat, termasuk perempuan yang dicintainya yaitu Ravonna. Di dalam komik Avengers nomor 41 sampai yang ke-54, Kang pun diceritakan pernah menghancurkan gedung PBB dengan maksud untuk berpura-pura menjadi penyelamat dunia. Ketika itu, Kang juga mengadu domba Avengers dengan sekelompok penjahat yang tidak tahu apa-apa terkait peristiwa menggemparkan tersebut. Setelah fokus Avengers terbagi untuk mengalahkan kelompok penjahat yang telah difitnah tadi, maka Kang pun kemudian menjebak Avengers di luar angkasa, menaklukkan bumi, dan bahkan melenyapkan Washington DC. Untungnya Avengers berhasil kembali, dan bahkan Kang dilumpuhkan oleh Captain America dalam sebuah serangan tangan kosong. Dan seperti halnya varian Immortus yang tega melenyapkan seseorang yang dicintainya, maka varian Kang ini pun tega membunuh Marcus anaknya, atau yang dikenal sebagai Scarlet Centurion, karena dianggap dia telah berkhianat dan mencintai Carol Danvers yang saat itu tergabung dalam Avengers dan masih dikenal sebagai Miss Marvel dan belum Captain Marvel. Sedikit fun fact buat teman-teman, bahwa di dalam beberapa pemberitaan, plot cerita serbuan Kang ini diduga kuat akan diadaptasi di dalam film Avengers The Kang Dynasty. Kalau kalian masih ingat, maka ada dialog menarik loh yang diucapkan oleh James Rhodes di dalam film Avengers Endgame, yaitu soal gimana kalau mereka menghabisi Thanos dengan cara kembali ke masa lalu ketika dia tepatnya masih bayi. Well, meskipun mungkin konteks ini terdengar seperti dark jokes, namun tahukah kalian kalau di dalam komik Avengers nomor 2, Vision ternyata pernah menculik bayi Kang. Ketika itu, Vision percaya kalau Kang menjadi jahat karena dia dibesarkan di dalam lingkungan yang salah. Dan oleh sebab itu, Vision lalu menculik Kang saat masih bayi dan kemudian menyerahkannya ke The Wasp agar kemudian segera dititipkan ke pendeta Pama yang dikenal suka mengajarkan kebaikan. Nah, sayangnya keputusan Vision dan juga The Wasp tersebut justru menimbulkan paradoks dan bahkan memancing kemarahan Prime Kang serta Scarlet Centurion di masa depan. Kedua Kang jahat ini pun lalu gantian melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan berencana untuk membunuh setiap anggota Avengers saat mereka masih bayi. Untungnya teman-teman, sebelum rencana gila ini berhasil, ada varian Kang dari masa depan yang menyelamatkan para anggota Avengers dewasa ke dalam limbo, agar walaupun bayi mereka dibunuh, maka eksistensi para anggota Avengers pun tidak benar-benar lenyap. Sekedar mengingatkan kembali bahwa limbo adalah sebuah alam semesta saku yang dikuasai oleh varian Kang Immortus dengan kastilnya yang bernama Tenebrae dan tidak terikat oleh aliran waktu. Dan balik lagi ya teman-teman, kalau kita ngomongin soal motif dari varian Kang yang menyelamatkan Avengers dari aksi pemusnahan oleh Prime Kang serta Scarlet Centurion ini, maka tentunya bukan karena Kang penyelamat ini baik, tetapi karena dia merasa malu lantaran terlalu mudah menaklukkan Avengers dengan cara yang tidak terhormat, yaitu menghabisi mereka saat masih bayi. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian soal siapa kira-kira superhero di MCU yang memegang kunci menaklukkan Kang the Conqueror. Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.